Pasanggerahan Bangka Tinwining, rumah persinggahan BTW. Di sini tempat Insinyur Soekarno, proklamator Presiden pertama RI, diasingkan. Kompromi terakhir dari persetujuan Rum Royen berlangsung di meja dapurku, di rumah instansi milik pertambangan timah tempat aku diasingkan. Van Royen yang mewakili negeri Belanda bersedia mengembalikan para pemimpin Republik ke Jogja. Muhammad Rum yang mewakili Republik bersedia untuk menghentikan kegiatan gerilya pasukan Republik. Dari kedua belah pihak sepakat untuk segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag guna membicarakan pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya akan menemui seorang pemerhati sejarah, Bapak Alfani. Perkenalkan, nama saya Daryl, siswa kelas 4 dari SD Muhammadiyah. Bolehkah saya mewawancarai tentang sejarah Wisma Ranggaam? Ya, boleh. Pak, bagaimana sejarah Wisma Ranggaam? Ya, Wisma Ranggaam itu sejarahnya didirikan oleh perusahaan Belanda ya. Zaman-zaman tahunnya 1827 itu sudah jadi bangunan yang bangunan seperti kayu ya. Jadi digunakan dulu sebagai bangunan landrat, dimanfaatkan. Terus berkembang terbalik, kemudian tambah sayap kiri kanannya belakangnya menjadi bangunan permanen ya. Jadi bangunan permanen ini dimanfaatkan menjadi rumah singgahnya para kolonial, para pejabat kolonial Belanda saat itu ya. Kok bisa dinamai Wisma Ranggaam? Nama aslinya apa, Pak? Ya, jadi Wisma Ranggaam itu sebetulnya penamaan dari kapalnya Keruk yang bekerja di Ranggaam. Namun selanjutnya Wisma Ranggaam itu sebetulnya tahun baru ya, tahun 70-an. Jadi zaman-zamannya dulu nama aslinya tuh bangunannya Pasanggerahan Bangka Tinwining. Jadi Pasanggerahan BTW. Namun setelah dinasionalkan sekitar tahun 53 itu berubah jadi Pasanggerahan PNTTB. Itu sejarah penamaan dari Wisma Ranggaam aslinya. Pak, kenapa Wisma Ranggaam dianggap penting bagi sejarah? Bangunan itu penting bagi sejarah bangsa karena ada nilai-nilai sejarah perjuangan yang penting bagi bangsa. Masuk penting di situ dalam arti begini. Disitulah terjadi tempat pengasingan para pemimpin bangsa yang ada di Bangka. Jadi kenapa jadi agak penting? Karena perjuangan kedaulatan, pengakuan kemerdekaan itu perjuangannya berawal dari Bangka. Jadi perjuangan diplomasi itu terjadinya di Bangka. Makanya dianggap penting bagi sejarah bangsa. Karena selama ini kita tahunya kan perjuangannya fisik itu seperti yang dibawa pimpinan Jenderal Sudirman. Sementara di Bangka ini perjuangannya pengakuan kedaulatan dengan cara lewat diplomasi. Namun hal itu menjadi penting bagi negara karena dari perjuangan diplomasi inilah hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia itu bisa diakui oleh PBB dan negara-negara luar. Jadi perjuangan mereka untuk mendapat dukungan negara luar itu sangat luar biasa ya. Jadi maka dianggap peninggalan bangunan sejarah di Wisma Ranggaam ini sangat begitu penting bagi bangsa dan negara ya. Siapa saja tokoh bangsa yang pernah diasingkan di Wisma Ranggaam, Pak? Ya, tokoh-tokoh bangsa yang diasingkan di situ seperti Presiden pertama Republik Indonesia ya, Soekarno, kedua Mr. Muhammad Rum, ketiga Haji Agus Salim, keempatnya Mr. Ali Sastro Atmojo, itu menterinya pengajaran zaman itu ya, sekarang Menteri Pendidikan. Nah, itu 4 tokoh bangsa, sementara 4 tokoh lainnya Bung Hatta di Menumbing gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Ini pasti bermanfaat bagi kami. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak akan melupakan sejarah bangsanya. Insinyur Soekarno. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Dari Mentok untuk Indonesia.